Ya, pemirsa masih di ID Second Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa bergabung bersama kami di telepon interaktif kami dan juga ada WhatsApp interaktif kami. Telepon interaktif di 021 di 391 di 5201 seperti yang tertera di layar televisi Anda dan juga ada WhatsApp interaktif di 0812 di 1398 di 3749. Anda bisa bertanya secara langsung, berpartisipasi langsung untuk menanyakan posisi portofolio Anda sampai sejauh ini. Ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu. Level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan, baik untuk investasi, jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Kiswoyo Adijo yang merupakan pengamat pasar modal. Langsung saja kita sapa Pak Kiswoyo, apa kabar Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak Kiswoyo sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua, indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau. Penguatannya juga cukup meyakinkan Pak Kiswoyo, di atas 2% dan level 5.900 sudah ditembus. Dan posisi ini ternyata mampu dipertahankan di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Bagaimana analisis Anda secara teknikal Pak, dengan menembus ke level psikologis barunya di 5.900-an di perdagangan hari ini Pak Kiswoyo? Sebetulnya memang saya boleh bilang ini sudah ketinggian banget. Karena sebetulnya memang ini ISG sudah mendekati level psikologis yaitu di resisten 6.000. Dan sebetulnya target akhir tahun harusnya prediksi kami sih hanya 5.700, optimisnya juga itu 5.800. Jadi ini memang sudah kelebihan, kami juga agak sedikit bingung. Jadi memang ini harus diwaspadai. Jadi dengan kata lain ini Santa Claus-nya datangnya kecepatan atau lebih awal gitu, kita juga merasa terlalu tinggi sih. Jadi memang kita harus waspada akan adanya aksi-aksi profit taking. Apalagi ini kita baru menginjak minggu kedua ya, jadi sebetulnya sudah ketinggian banget juga sih sebetulnya. Baik, tapi secara siklus kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, posisi dari window dressing ini biasanya terjadi di minggu keberapa Pak? Sebetulnya kejadiannya harusnya di minggu pertama dan minggu kedua, cuma memang kita sudah naik lebih dulu dari bulan November, dari bulan sebelumnya. Sehingga ini memang kita bilang ya, sehingga Santa Claus-nya datangnya kecepatan atau datang lebih dini. Ini sedikit berisiko saya bilang sebetulnya. Jadi memang dari awal November kita lihat ini ISG sudah naik duluan. Sebetulnya harusnya sih enggak gitu loh. Baik. Jadi ini memang sudah ketinggian sih. Pak Kiswoyo, kalau dari beberapa sektor saham-saham big cap hari ini beberapa kompak mengalami penguatan. Yang menjadi isu sentral adalah vaksin. Nanti kita akan coba bahas dari sektor farmasi Pak Kiswoyo. Sudah ada penelpon yang masuk, terlebih dahulu kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ya, belum terhubung tampaknya Pak Kiswoyo. Halo. Kita akan lanjutkan kembali. Halo, dengan siapa di mana? Ya, saya Raka Pak dari Tangerang Selatan. Pak Raka dari Tangerang Selatan. Ya, betul Pak. Ya, sudah ada Pak Kiswoyo di sini. Pak Raka, silakan Pak. Ya baik, selamat sore Pak Kiswoyo. Saya mau tanya Pak, untuk analisis teknikal untuk saham-saham yang hari ini baru saya beli, untuk besok seperti apa? Jadi ada 4 yang saya beli hari ini. Nama MAPI saya beli di 800, lalu BTPS saya beli di 4.200, ya. Lalu WSBP saya beli di 240, dan XCL saya beli di 2520. Baik. Itu saja Pak Raka. Saya juga mau tanya satu lagi. Untuk saham BBYB, dan TNCA, kira-kira untuk rekomendasinya seperti apa? Baik, Pak Raka, sebenarnya waktu kita cukup terbatas Pak secara keseluruhan. Paling tidak ada berapa saham yang menjadi hal utama bagi Anda Pak? Mungkin yang 2 saham saja? Hah? 4 tadi saja, 4 yang tadi, yang awal tadi. Oke, 4 saja ya? Ya. Oke, itu saja ya Pak? Ya, itu saja. Baik, terima kasih Pak Raka yang ada di Tangerang Selatan. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Pak Kiswoyo, kita lanjutkan kembali Pak Kiswoyo. Dari beberapa sektor hari ini, beberapa saham big cap mengalami penguatan signifikan. Ada Astra, Unilever, kemudian HMSP maksud kami dari konsumen, kemudian juga ada gudang garam, kemudian juga beberapa saham yang ada di sektor farmasi. Bagaimana Anda melihat penguatan dari beberapa saham yang menjadi penopang ISG di sepanjang perdagangan hari ini?
Karena memang bagaimana juga IHSG naik tinggi ini harus disokong oleh saham-saham penggerak IHSG. Salah satunya saham perbankan yang ini saya lihat sudah sangat tinggi banget, itu bahkan terlalu cepat. Kalau untuk saya lihat Astra sebetulnya enggak, itu masih bisa naik. Tapi untuk perbankan ini memang sedikit surprise ketinggian, bahkan saya bilang ya, karena saya bilang juga ini IHSG-nya sudah ketinggian, dan saya bilang harusnya target akhir tahun itu hanya mencapai level 5.800, itu sudah target optimis banget, dan sebetulnya saya lebih condong ke arah 57 sampai 5750 maksimalnya. Jadi ini sekarang udah 59 rentan untuk koreksi. Jadi memang ini harus berhati-hati. Jadi saya lebih suka fokus kepada saham-sahamnya, jangan lihat IHSG-nya. Oke. Ini memang kalau lihat IHSG-nya sudah kemahalan begitu. Ya, yang mengalami penguatan juga di penutupan sesi kedua adalah saham-saham yang ada di sektor farmasi. Sentimen vaksin, Pak Kiswoyo. Bagaimana Anda melihat? Banyak juga yang bertanyakan, walaupun sudah mengalami penguatan yang signifikan, bagaimana sebenarnya posisi PER dan PBV-nya sampai sejauh ini? Sebetulnya kalau lihat memang sudah terlalu mahal, saya bilang, ke saham farmasi, dan jangan lupa, ini corona ini tidak bisa untuk komersial, karena arahan dari Pak Jokowi sudah bilang bahwa ini kadang-kadang juga mungkin rencananya akan digratiskan untuk sebagian besar penduduk yang mampu diminta untuk membayar, itu pun juga tarifnya sudah ditetapkan oleh pemerintah, sehingga otomatis pertama ini saya tegaskan, itu yang membuat adalah Bio Farma. Jadi kemarin ada kiriman vaksin itu adalah sudah dikirim ke Bio Farma di Bandung, itu bukan listing, itu bukan perusahaan listing. Nah, nanti dari situ baru akan distribusinya, salah satunya adalah memakai Kimia Farma, yang mungkin ada apotek cukup banyak gitu kan. Tapi ingat bahwa dengan dibatasinya harga jual, otomatis keuntungan juga tipis. Bahkan mungkin untungnya nyaris tidak ada, kalaupun ada mungkin tipis banget. Jadi sebetulnya kalau kita lihat efeknya ke laporan keuangan itu nyaris tidak ada untuk emiten-emiten farmasi ini. Jadi ini hanya euforia sementara saja sih saya lihat. Jadi memang ini kita harus waspada kalau saya lihat seperti itu. Karena ini hanya euforia sementara saja untuk saham-saham farmasi gitu. Baik, apakah ini sudah tergambar sampai dengan kuartal ketiga efeknya tidak terlalu signifikan, Pak? Betul sekali, karena tadi saya bilang bahwa ingat yang memproduksinya adalah Bio Farma, bukan Kimia Farma atau Inaf gitu loh. Kimia Farma hanya mungkin bagian distribusi, dan itu untungnya akan tipis karena sudah dibatasi gitu loh. Baik, beberapa saham hari ini mengalami penguatan signifikan, Pak Kiswoyo. Ada Inaf, KAF, dan IRA juga. IRA ini produsen jarum suntik juga mengalami penguatan yang signifikan. Tadi juga secara fundamental juga kita sudah sampaikan. Dengan penguatan yang cukup signifikan ini bagi mereka yang sudah ambil posisi, rekomendasi dari Anda, Pak Kiswoyo? Kalau untuk IRA benar saya setuju, karena itu yang bikin jarum suntik, dan sudah pemerintah menyatakan akan memakai jarum suntik dia. Tapi kalau lihat harganya memang ini sudah ketinggian banget, 1440, dan sejujurnya saya belum menghitung lagi sih, karena kalau dari PER-nya saat ini sudah 191 kalau kita lihat melalui RTI ya. 191 ini sudah ketinggian banget, sehingga saya juga harus menghitung ulang lagi sebetulnya. Jangan lupa bahwa IRA dulunya adalah saham yang tidak liquid, tapi memang gara-gara efek dari corona ini transaksinya sedikit lebih tebal dibanding biasanya, sehingga dan hari ini juga transaksinya cukup tebal juga nih ya, karena ada sentimen corona. Tapi itu saya bilang ini kita harus berhitung lagi fundamentalnya, karena saya yakin bahwa pemerintah tidak akan memberikan untung besar untuk yang berkaitan dengan industri vaksin corona ini. Oke, rekomendasi Anda untuk HIRA jangka pendek, Pak Kiswoyo, ketika sesi pertama dibuka esok hari? Ya, intinya kalau yang belum beli sih saran saya jangan membeli. Tapi kalau yang sudah beli, ya namanya ada istilah rolling stock, artinya kalau naik biarkan saja, tapi kalau sampai mendadak turun harus cepat-cepat dilepas. Itu masih ada untung gitu kan. Karena ini resikonya sudah membesar sekali, peluang rewardnya sudah mengecil. Gitu. Dari sisi level support yang bisa diperhatikan, Pak, untuk KIRA? Kalau saya lihat ini, waduh ini sudah 6 bulan aja udah tertinggi banget ya. YTD-nya pun, waduh YTD juga sudah tembus new high juga. 1 tahun pun sudah new high. Wah ini mah agak bingung ya, agak bisa dilihat resistennya. Tapi ya kalau kita lihat patokan-patokan harga mungkin 1.500 ya yang berikutnya. Oke, baik. Apakah rekomendasi yang sama juga untuk INAF dan KF? Singkat saja Pak Kiswoyo. Untuk INAF sama KF juga sama, kita harus waspada. Ini kalau saya lihat INAF ini harga saat ini kan ada di level 4230. Iya. Ini sudah dekat, ini sudah resisten juga ya. Ini kalau saya lihat ini, ya sama sih saran saya sama tadi. Jadi agak berhati-hati juga. Jadi kalau misalnya belum beli, jangan belilah karena ini sudah terlalu tinggi. Untuk KF juga sama nih saya lihat. Jadi
Kalau belum beli jangan beli. Kalau sudah beli masih simpan, ya masih untung biarkan saja. Tapi begitu harga berbalik turun langsung buru-buru jual, mumpung masih Baik. untung gitu. Ya, rekomendasi untuk beberapa saham di sektor farmasi yang hari ini mengalami penguatan signifikan. Sudah ada pelampian yang masuk kembali Pak Kiswoyo, kita akan coba sapa. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana, Pak? Iya Pak, Giantoro Bandung Pak. Ya, silakan Pak. Singkat Iya. saja Pak Giantoro, ada Pak Baik, baik. Kiswoyo. Silakan. Halo? Ya, langsung saja Pak. Iya, selamat sore Pak. Selamat sore Pak Kismoyo dari Giantoro Bandung Pak. Ya. Langsung Pak Giantoro. Iya, saya mau tanya support resistance sampai akhir bulan untuk saham Bumi, Best sama Friend Pak. Bumi, Best sama Friend. Sudah Betul, ambil Pak. posisi belum Pak? Sudah, Pak. Pak Giantoro, di berapa Pak? Best 177, Bumi 71, Oke, Friend-nya 102. baik. Itu saja Pak? Iya, sudah. Iya Pak. Oke, betul, terima Pak. kasih Pak Giantoro yang ada di Bandung ini. Ditunggu ya Pak Giantoro ya. Ada Bumi, Best, kemudian juga ada Friend. Pak Kiswoyo. Halo Pak. Gimana? Ya, di Ya. WhatsApp interaktif kita juga cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Kita akan coba sapa Pak Raka yang di Tangerang Selatan terlebih dahulu. Yang sudah berpartisipasi. Terima kasih Pak Raka sudah menunggu. Untuk MAPI Pak Kiswoyo di 800 Pak. Analisis Anda Nah, Pak Kiswoyo. sebetulnya gini ya, saya ingin menegaskan lagi kok pertanyaannya tadi udah beberapa saham. Kita ini kan bicara adalah window dressing. Kalau kita bicara window dressing itu harusnya kita adalah fokus pada saham-saham blue chip yang akan menggerakkan IHSG. Iya. Jadi ingat, jangan berkata-kata bahwa saya membeli saham untuk window dressing, tapi yang dibeli adalah saham-saham non blue chip. Baik. Ini harus sedikit diperbaiki mindsetnya, bahwa saya tegaskan ini ada banyak salah paham juga nih. Oke, Pak Kiswoyo. Ada kok pertanyaan gitu. Pak Kiswoyo, mungkin kebetulan Ya, ini saham-saham yang mereka miliki sampai sejauh ini beberapa saham itu mungkin dan belum memahami atau mungkin di sisi lain mungkin ya strategi dalam window dressing juga belum dipahami juga dengan baik. Tapi paling tidak kita akan coba jawab pertanyaan dari Pak Raka. MAPI di 800, arahnya kemana Pak Kiswoyo? Kalau MAPI ini, saya, kalau lihat teknikalnya sih ini bisa rentan untuk turun ya ini kalau saya lihat. Kalau dia turun di bawah angka 800 ini, dia bisa turun ke bawah lagi nih, bisa sampai 700, bisa turun ke 750 nih sebetulnya. Agak berisiko bisa bilang. Rekomendasi Anda lebih ke arah sell aja untuk MAPI meskipun profit yang didapatkan cenderung tipis ini Pak. Iya, betul. Karena ini trennya sudah berbalik jadi turun soalnya. Dia tidak bisa menyentuh high sebelumnya lagi gitu. Oke. Pak Raka di Tangerang Selatan MAPI di 800, masih ada beberapa saham lainnya. Tadi juga ada Pak Giantoro di Bandung yang sudah berpartisipasi. Pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif. Kita akan jeda terlebih dahulu Pak Kiswoyo. Nanti kita akan lanjutkan kembali dan pemirsa telah bersama kami. IDS Consistent Closing akan segera kembali sesaat lagi. Dan kami juga masih menggunakan Anda untuk berpartisipasi di line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami.